Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai pajak dan retribusi daerah. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk membayar pajak. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu pajak dan retribusi daerah. Baiklah, teman-teman dapat melihat apa itu pengertian pajak. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, di sini kita bisa melihat contoh pajak daerah. 1. Pajak kendaraan bermotor atau PKB. 2. Pajak hotel dan restoran. 3. Pajak hiburan dan tontonan. 4. Pajak reklame. Dan kelima, pajak penerangan jalan. Setelah teman-teman memahami apa itu pengertian pajak dan contohnya, sekarang kita akan memahami pengertian retribusi daerah. Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Baiklah, di sini kita akan melihat contoh dari retribusi daerah. Yang pertama, retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati dan dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Retribusi jasa umum meliputi yaitu yang pertama, retribusi pelayanan kesehatan. Yang kedua, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Dan yang ketiga, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Yang keempat, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Dan yang terakhir, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Setelah retribusi jasa umum, yang kedua yaitu retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha dijelaskan sebagai pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial yang meliputi yang pertama, pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dan yang kedua, pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Baiklah, di sini kita akan memahami jenis-jenis retribusi usaha.
Yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua, retribusi pasar grosir atau pertokoan. Yang ketiga, retribusi tempat pelelangan. Dan yang keempat, retribusi terminal. Dan kelima, retribusi tempat khusus parkir. Setelah retribusi jasa usaha, yang terakhir yaitu retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah baik kepada orang pribadi dan badan, yang ditujukan untuk pengaturan dan pengawasan atas aktivitas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut. Yang pertama, retribusi izin mendirikan bangunan. Yang kedua, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Yang ketiga, retribusi izin gangguan. Dan yang keempat, retribusi izin proyek. Yang kelima, retribusi izin usaha perikanan. Baiklah, di sini kita akan memahami fungsi pajak bagi negara dan masyarakat. Yang pertama, fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Yang kedua, fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Yang ketiga, fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Satu, fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Yang kedua, fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Dan selanjutnya kita akan memahami apa saja syarat-syarat dari pajak. Yang pertama, syarat keadilan. Yang kedua, syarat yuridis.
Yang ketiga, syarat ekonomis. Yang keempat, syarat finansial. Dan yang kelima, syarat sederhana. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat apa saja jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama, tarif progresif. Yang kedua, tarif degresif. Yang ketiga, tarif proporsional. Dan keempat, tarif tetap atau regresif. Yang pertama, tarif progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua, tarif degresif. Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Yang ketiga, tarif proporsional. Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Yang keempat, tarif tetap atau regresif. Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya.